Kak Sam, kalau KPI untuk front office itu apa ya? Tonton sampai habis supaya kamu bisa bikin KPI kamu sendiri. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Ini ada pertanyaan masuk ya ke IG. KPI untuk front office itu apa? Nah, lagi-lagi nih saya ingatkan, kalau teman-teman nanya itu minta tolong untuk dikasih konteks, kasih tahu sedikit misalnya perusahaannya di bidang apa, terus job desk-nya kurang lebihnya aja, nggak usah panjang lebar, kurang lebihnya tuh ngapain gitu ya. Karena nama posisi front office itu bisa beda-beda banget kerjaannya di satu tempat dengan tempat yang lainnya gitu ya. Contoh di hotel, kalau di hotel front office itu kayaknya sih termasuk untuk ngurusin check-in tamu, ya kan? Tapi kalau kayak front office di gedung perkantoran yang kalau kita masuk tukar KTP gitu kan, ya dia check-in juga sih, cuman check-innya kan cuma check-in gedung. Nah jadi beda-beda. Tapi untuk keperluan video ini ya, saya akan mengasumsikan, memberikan konteks sendiri bahwa KPI-nya ini adalah untuk front office yang di gedung ya, jadi yang bukan hotel. Jadi tugasnya itu lebih kayak apa ya, resepsionis mungkin ya. Nah kita bedah yuk satu-satu. Pertama, apa sih fungsi dari si front office ini? Fungsinya apa? Tentu fungsinya kan adalah menyapa ya. Saya senang tuh kalau masuk ke gedung disapa dengan front office yang tersenyum ya. Tapi kalau mukanya udah jutek gitu ya, kita mau ikut, udah mau datang ke gedung, mau meeting, mau apa, udah tegang gitu kan, terusnya aduh mukanya jutek lagi gitu ya, kayak rasanya nggak enak gitu kan. Terus menyapa, terus apa lagi misalnya dia mungkin membantu mengarahkan, memberikan informasi dan sebagainya gitu kan. Nah intinya adalah di front office itu bisa juga orang-orang protes atau sebel kalau front office-nya itu tidak jelas, jutek dan sebagainya. Nah hal ini itu bisa diukur ya. Ukurannya adalah misalkan jumlah komplain terkait dengan pelayanan front office ya. Nah tapi perusahaan kamu harus bikin tuh yang jelas, informasikan gitu kepada pengunjung apabila kamu ingin memberikan saran, kritik terhadap pelayanan kami, silakan scan QR code ini gitu. Nah nanti di situ kasih pertanyaan gitu. Nah apa yang mau kamu berikan saran atau kritik? Apakah terkait dengan satu cleaning service apa front office ya, front office kita, atau terkait dengan kebersihan gedung misalnya, atau apapun itu. Nah nanti kalau itu ada titik ya terkait dengan front office gitu ya, atau resepsionis kita, nanti baru minta apa, silakan dijelaskan gitu ya. Nah kalau itu ada masuk dan mention bahwa saya mau kasih kritik saran terhadap front office saya, maka dia udah bisa kena mempengaruhi KPI-nya dia. Oke, clear ya. Nah yang kedua, apalagi nih kerjaannya si front office atau resepsionis ini? Kan dia harus juga membantu untuk menjaga apa ya, prosedur keamanan kali ya, dimana biasanya ada tukar KTP gitu kan. Terusnya ya dia pastikan lah bahwa orang yang masuk itu memang sudah melalui certain prosedur. Nah bisa juga jadinya KPI-nya adalah jumlah temuan terkait pelanggaran SOP atau prosedur di front office. Contoh, ternyata ditemukan ada orang yang masuk tapi nggak tukar KTP ya. Atau mungkin ternyata ditemukan bahwa harusnya SOP-nya itu orang sebelum masuk difoto, tapi dia nggak difoto misalnya, ya, dan sebagainya. Itu jumlah temuan-temuan itu bisa dijadikan KPI. Berarti contoh targetnya adalah misalkan maksimal hanya ada boleh 5 temuan dalam setahun atau 6 temuan dalam setahun, misalnya begitu. Ya, jadi jumlah temuan terkait pelanggaran SOP atau prosedur di front office. Selain itu apa lagi job desk-nya? Ya, selain dia menyapa, lalu memastikan prosedur itu dijalani dengan baik. Nah, ada beberapa resepsionis itu juga
tugasnya adalah mengangkat telepon ya, mengangkat telepon ya. Kalau di mejanya itu emang disediakan. Nah, untuk yang mengangkat telepon ini itu kita bisa melakukan random check gitu ya secara rutin. Berapa lama ya telepon yang diangkat. Jadi rata-rata waktu untuk mengangkat telepon atau tidak terjawab. Karena kan tugasnya dia ngangkat telepon. Tapi kalau misalkan dia ternyata sering pergi-pergi dari tempatnya gitu ya, sehingga orang telepon tuh nggak diangkat-angkat. Nah, ini bisa kena ke KPI-nya. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa mengangkat telepon karena misalnya lagi sibuk, lagi rame, nah itu beda cerita ya, beda cerita. Nah, metodenya biasanya dilakukan adalah random check. Jadi pura-pura nih ada orang dari kantor pusat gitu ya, atau dari siapa gitu, dari HR atau terserah dari mana aja, nelfon. Oke, nggak diangkat. Oke, ini miss nih satu telepon nih. Oke, dicatat gitu ya. Atau misalkan ditelepon, lama banget ngangkatnya, sampai 1 menit loh baru diangkat gitu. Nah, itu bisa ya. Jadi jumlah temuan terkait respon atau kelambatan respon atau kecepatan respon terhadap telepon masuk. Saya ulang ya. Jumlah temuan terkait kecepatan respon terhadap telepon yang masuk. Ya. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan random check lagi terhadap product knowledge-nya dia, terhadap pengetahuan dia terkait dengan gedung tersebut, terkait dengan tempat itu. Pakai metode mystery shopper. Jadi ada orang yang pura-pura jadi tamu ke situ, terusnya nanti dia akan ngecek gitu ya, kayak saya tanya A, dia ngerti nggak jawabnya. Saya tanya B, dia salah nggak jawabnya, gitu ya. Nah, itu padahal pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harusnya dia bisa jawab. Nah, kalau dia nggak bisa jawab atau dia jawabnya salah, maka bisa menjadi sebuah temuan. Banyak kan jadinya. Jadi sekalipun front office ini kelihatannya kerjaannya simple, tapi sebetulnya tetap aja bisa kita ukur. Kita tetap bisa bikin KPI-nya. Ya. Jadi saya ulang kesimpulannya, contoh KPI untuk front office adalah 1, jumlah komplain terkait dengan pelayanan front office. Kedua adalah jumlah temuan pelanggaran terkait dengan pelanggaran SOP ya. Yang ketiga adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk merespon telepon yang masuk. Dan yang keempat adalah jumlah temuan terkait kesalahan informasi. Jadi itulah contoh KPI untuk front office. Kamu mau nanya KPI untuk posisi lainnya, langsung aja komen di bawah. Atau bisa ikut kelas-kelas webinar kita. Kita biasanya ngadain itu sebulan sekali saja. Kepoin terus di IG F Project HR. Di situ akan ada info kapan kita buka kelas webinarnya. Kalau kami lagi nggak sibuk, kami akan sempatkan untuk buka public webinar. Tapi kalau kami udah penuh, biasanya kami nggak jadi adain public webinar. Karena public webinar itu bukan bisnis utama kami, itu hanya untuk membantu teman-teman biar lebih banyak lagi yang ngerti tentang KPI, strategi, dan juga penetapan bonus. Feel free to connect with us di F Project HR atau di komen di Tanya Kak Sam. Thank you semuanya, sampai jumpa.